Jaya disebut Letkol Teddy viral di media, di mana Amin Rais mengatakan bahwa Letkol Teddy terkategori seorang titik-titik alias G katanya. Saya nggak mau menyebutkan terlalu bablas. Kalau Pak Amin Rais langsung ya. Saya tetap mau sampaikan sebagai aktivis dan kami praktisi, bawalah keberatan itu kepada ranah hukum karena dia adalah diduga delik aduan absolut, yaitu fitnah dan pencemaran nama baik. Karena Pak Amin Rais menyebutkan nama, bahkan dikatakan oleh dia bahwa Ibu Titi Soeharto, mantan istri daripada presiden, pun menyanyikan lagu, katanya ada pihak ketiga. Bawalah itu ke ranah hukum. Jikalau itu dibawa ke ranah hukum, jelaslah seperti apa perkara itu di hadapan masyarakat. Tetapi jikalau tidak ada hal itu dibawa kepada ranah hukum, kami minta Bapak Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya harus berbicara supaya tidak jadi bulan liar ini kemana-mana. Pastikan bahwa Anda seorang perwira yang mampu menjelaskan ini, jangan diam saja, supaya terang benderang untuk kalangan, terutama generasi Gen Z. Hari ini saya tetap mendesak supaya Presiden Prabowo Subianto supaya tidak usah terlalu banyak berkelakar dan bercanda gurau, sebab negeri kita sudah mengarah kepada arah banyak pendapat. Saya masih berbicara terkait dengan arah banyak pendapat. Kalau ditanya apa pendapat saya terkait dengan negeri ini hanya dominan dengan apa yang disebut euforia. Masih banyak penegakan hukum yang belum sampai kepada apa yang dimaksud daripada hukum itu dibuat. Jejak hukum harus kita ketahui, jejak pendapat harus kita ketahui. Karena ada jejak hukum yang tidak kunjung selesai, maka ada jejak pendapat dari banyak orang. Pendapat saya, pastikan bahwa hukum itu adalah panglima, tidak tumbuh ke atas tajam ke bawah, tapi hukum itu, kata orang saudara kita dari Jawa, landep tajam. Presiden Prabowo Subianto supaya mendesak Letkol Teddy untuk klarifikasi, supaya tidak simpang siur berikan. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kau ganteng. Laki-laki nggak? Laki-laki, Pak. Siap? Ya, Pak. Kau ganteng. Laki-laki nggak? Iya, Pak. Ada pacarmu ya? Kapan mau menikah? September, Pak. Iya. Kalau laki-laki ganteng itu ya ada pacarnya. Siap. Kau ada pacarmu ya? Saya kira demikian. Tadi saya mengatakan saudara. NKRI. Oke, jadi ada tuntutan ya kepada Seskap Teddy untuk menyampaikan klarifikasi. Namun ini semua kembali kepada Seskap Teddy itu sendiri. Itu merupakan hak dari beliau ya. Beliau memilih untuk mau memberikan klarifikasi ataupun tidak. Itu haknya beliau. Jadi kita tidak boleh memaksakannya. Tetapi kalau disarankan ya, Seskap Teddy alangkah baiknya bisa sedikit memberikan suaranya. Cukup membantah saja bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu tidak benar ya, agar ini jangan menjadi spekulasi di mana-mana, jadi isu liar di mana-mana. Karena kalau tidak ada suara, tidak ada pembelaan, nanti dikira oleh masyarakat bahwa itu benar. Kalau saya pribadi, saya meyakini bahwa Seskap Teddy itu tidaklah seperti yang disampaikan oleh Amin Rais. Karena Amin Rais itu menyampaikan tanpa ada bukti, tanpa ada dasar. Terkecuali dia memiliki bukti yang kuat, barulah saya percaya. Tapi kalau itu hanya berupa omongan saja dengan sumbernya itu adalah hoax dari video-video yang beredar dari AI, oleh karena itu saya pribadi sangat tidak percaya dengan apa yang dinarasikan oleh Amin Rais. Amin Rais ini udah tua, bukannya perbanyak zikir malah ngelempar narasi-narasi konyol seperti ini. Kan udah jelas ya, orientasi seksual seseorang itu tidak bisa dijustifikasi. Orientasi itu muncul harus dari pengakuan yang bersangkutan, gak bisa dijustifikasi seperti itu. Dan sebenarnya narasi yang dilempar oleh Amin Rais ini adalah bentuk rage bait kali ya. Ibaratnya untuk tetap eksis di dunia politik harus melempar narasi seperti ini, kan konyol ya. Apakah tidak ada cara lain gitu loh maksudnya? Mungkin karena dia merasa bahwa dirinya adalah gelandangan politik ya. Jadi dia pengen bagaimana bisa bangkit dari gelandangan itu untuk menjadi orang penting, tetapi caranya sangat konyol ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua serta
Selamat siang dimanapun Anda berada. Di sini saya akan sedikit menanggapi terkait ocehan si tua bangka yang sudah tidak muda lagi, tapi kelakuannya masih biadab, masih munafik, dan masih saja menjadi provokator. Siapa dia? Ya, Mbah Amin Rais ya. Seharusnya di usia yang sudah tua, yang tentunya hidupnya pun tidak akan lama lagi, seharusnya lebih memilih berbuat kebaikan, mengumpulkan kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Tapi yang dilakukan oleh seorang Amin Rais justru memberi pembelajaran yang sangat jelek untuk generasi muda yang ada di Indonesia ini ya. Dia dengan seentengnya saja memfitnah saudara Letkol Teddy dan Bapak Prabowo Subianto dengan omongan-omongan yang tidak etis dan sangat melanggar norma adab ketimuran ya, dan belum tentu kebenarannya, sudah melontarkan fitnahan yang begitu keji ya. Kalaupun saya percaya Pak Prabowo tidak mungkin melaporkan seorang Amin Rais, begitupun dengan Letkol Teddy, tapi paling tidak kita berharap sang Letkol ini mau melaporkan saudara Amin Rais ya, sebagai pembelajaran bahwa di sebuah negara demokrasi pun ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun ya. Saya selaku pendukung Prabowo tentunya merasa marah, malu dengan apa yang dilakukan oleh seorang Amin Rais ya. Kita monitor saja perkembangannya, mudah-mudahan semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Dan saya mohon kita semua bisa menyikapinya ya. Biarkan orang-orang seperti Amin Rais ini tidak mendapat tempat di wilayah Indonesia ini ya. Dari sejak awal ya, dari tahun 90-an ke atas itu Amin Rais ini memang sosok provokator, sosok munafik, dan sosok pengecut, pengkhianat yang tidak layak untuk dikatakan sebagai tokoh bangsa ya. Sekali lagi saya mengecam, menghujat keras apa yang sudah dilakukan oleh Amin Rais ya. Mudah-mudahan orang-orang seperti Amin Rais ini tidak panjang umur ya, supaya lebih baik di akhirat sana, supaya mendapatkan balasan dari apa yang sudah dia lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Hengki, bahwa Pak Amin Rais ini dari tahun 90-an ya, dari zaman Pak Harto dia hadir sebagai ya dikenal sampai dengan saat ini tokoh reformasi. Lalu dalam perjalanan itu berganti dengan pemerintahan yang baru Pak Habibie, dia juga tampil sebagai orang yang selalu tidak menyukai dengan pemerintahan yang ada ya. Lalu berganti ke zaman Gus Dur, dia pun seperti itu. Di zaman Ibu Megawati dia pun seperti itu. Zaman Pak SBY dia juga seperti itu. Sampai ke zaman Pak Jokowi semakin mengerikan. Dan kini di zaman Pak Prabowo, anehnya di awal itu dia memberikan dukungan, tapi kesini-kesininya mulai seperti itu lagi ya. Nggak tahu nih Pak Amin Rais ada apa ya. Pak Prabowo pacaran karo Teddy, kuwi nahlare neng ndi gitu. Soalnya kalau matur kali Buya KPP, Buya ayo dongake Indonesia lah. Bener, kalau kita punya satu jatah doa itu mustajabah, doakan pemimpin untuk maslahat. Enggak kok kemudian dicari-cari saja kesalahannya, dituduh yang enggak. Coba tuduhan terakhir nopo? Pak Prabowo pacaran karo Teddy, kuwi nahlare neng ndi gitu. Betul. Ngarani Pak Seskap Teddy gay. Niku nyuwun sewu, itu bukan tuduhan yang ringan loh, niku nyuwun sewu. Betul. Ini kalau bocah-bocah YouTuber sampai motong-motong kalimat-kalimat seperti itu di viral, itu undang-undang ITE loh. Itu lebih dari iyakum wadzanna fa inna dzanna akdzibul hadis. Itu fitnah sudah. Bukan hanya suudzon. Saya itu berteman baik dengan Seskap Teddy, Gus Kausar juga kenal. Beliau dulu juga menikah. Dari mana tuduhan tidak mendasar? Seskap Teddy adalah gaib yang pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Ya Allah. Gila, ini kebablasan toh. Umpama ora seneng, ya wis. Mila kula matur to, dadi wong pinter kaya Gus Kausar supaya manfaat ilmune.
utawa dadi sugih kaya Miftah supaya manfaat bondone. Kalau enggak, jadilah orang baik. Kalau enggak bisa baik, diam. Bu, menang. Diam adalah emas. Maka para suami, istrinya minta emas, suaminya diam. Tapi nggih lumrah mawon jan Ibu ya. Wah, Bu ya, saya sangat. Sajene nak Syekh Mutawalli As-Sa'rawi dawuh ngeten, "Idza lam tajid laka haqidan fa'lam annaka insanun fasilun." Kalau kamu tidak ada orang yang menghasutimu, tidak ada orang yang membencimu, tidak ada orang yang memusuhimu, ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang gagal. Maka saya punya prinsip, lebih baik dibenci, lebih baik dikomentari daripada tidak dilihat sama sekali. Oke, itu dengar Amin Rais ya. Saya meminta kepada Gus Miftah, Gus, kalau Gus ada waktu kosong ya, tolong datang samperin Mbah Amin Rais dan mohon langsung di ruqyah saja ya. Ruqyahkan Mbak Amin Rais. Soalnya saya melihat Mbak Amin Rais ini jiwanya udah dipenuhi oleh berbagai hal-hal negatif. Jadi sesekali waktu perlu di ruqyah agar bisa